Potensi merupakan suatu keadaan yang terdapat pada suatu daerah di mana keadaan tersebut dapat dikembangkan sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan terhadap daerah itu sendiri. Memanfaatkan potensi lingkungan contohnya seperti sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, sejarah, makna, keunikan lokasi dan citra tempat dengan mengedepankan prinsip partisipatif dan mandiri sehingga masyarakat sasaran bukan hanya sebagai objek melainkan juga bagian dari subjek pemberdayaan dengan mengedepankan potensi lingkungan yang dimotori oleh partisipasi masyarakat supaya mampu memberikan manfaat secara signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fenomena-fenomena yang terjadi. Yang pertama adalah masalah utama UKM pada umumnya adalah minimnya modal usaha yang mereka miliki. Ini menyebabkan para pelaku UMKM tidak mampu meningkatkan jumlah produksinya untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Masalah yang kerap dialami para pelaku UMKM selanjutnya adalah kurangnya pengalaman mereka tentang manajemen bisnis. Banyak dari mereka yang hanya fokus dalam memproduksi barang, namun tidak memiliki cara ekspansi bisnisnya. Ini menyebabkan para pelaku UMKM jadi kesulitan dalam meningkatkan bisnisnya. Masalah yang ketiga adalah kurangnya inovasi produk. Dalam hal meningkatkan daya saing bisnis, para pelaku UMKM seringkali dihadapkan pada kendala ketika melakukan inovasi produknya. Masalah UKM selanjutnya adalah pendistribusian barang. Selama ini, kebanyakan pelaku UKM selalu kekurangan channel dalam hal mendistribusikan produknya. Kebanyakan dari mereka juga hanya fokus dalam hal mendistribusikan barang pada beberapa mitra dan pengepul yang memang hanya dikenalnya saja. Kemudian masalah kelima adalah kurangnya program loyalitas pelanggan, seperti pendaftaran member, komunitas pelanggan, hingga promo reguler. Padahal, menjaga loyalitas pelanggan sangatlah penting. Semakin sering pelaku UMKM melakukan program ini, maka loyalitas para pelanggannya pun akan semakin kuat. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok OKK RK 245 akan menjelaskan tentang proyek yang selama ini kami jalani. Proyek yang selama ini kami jalani yaitu membantu mengembangkan UMKM Cilokroos Budede yang berada di Desa Sukarata, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Alasan kami mengambil proyek tersebut yaitu yang pertama kami sudah melakukan analisis terlebih dahulu yang dimana menurut kami UMKM ini sangat berpotensi untuk dikembangkan. Selain UMKM ini memiliki cita rasa yang khas, UMKM ini sudah digemari juga oleh anak-anak, dari mulai anak-anak hingga dewasa tanpa memandang usia. Dan yang kedua, kebetulan pemilik UMKM itu adalah bibi saya sendiri. Nama UMKM ini diambil dari bahasa Sunda, raos yang berarti enak atau lezat. Sesuai dengan namanya, Cilokroos Budede ini menjual makanan dengan menu utama cilok. Tapi tidak hanya cilok saja yang dijual di UMKM ini, melainkan burger dan berbagai minuman lainnya. Kondisi UMKM Cilokroos Budede saat ini kurang berkembang meskipun sudah berjalan selama 6 tahun karena beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya pemasaran atau pemasaran kurang luas. Yang kedua, kurangnya inovasi terhadap produk itu sendiri. Yang ketiga, kurangnya memanfaatkan teknologi atau digital marketing. Selanjutnya, yang keempat, kemasan sangat sederhana. Dan yang terakhir, belum ada branding dari produk tersebut, dari UMKM tersebut. Nah, di sini kita sebagai mahasiswa kelompok OKK RK 245 hadir untuk menjawab beberapa masalah yang ada pada UMKM ini. Salah satu solusi yang kita bantu coba kembangkan untuk menangani masalah-masalah yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama, kita melakukan pembuatan logo, yang dimana logo ini menurut kami sangat penting itu sebagai proses branding atau strategi marketing, yang dimana logo ini menjadi sebuah identitas atau identitas terhadap suatu produk itu. Dan kami juga sudah mengonfirmasi kepada pemilik UMKM dan menyetujui dengan logo yang kami buat. Dan yang kedua, kami membuat akun sosial media atau akun Instagram. Dan menurut kami juga ini sangat penting sekali pembuatan akun sosial media karena menjadi media untuk kita memasarkan produk tersebut. Dan sejauh ini kita baru melakukan 2 proyek itu, tapi bukan berarti kita sampai di sini saja proyek kita. Kita memiliki planning lagi yang akan kita lakukan selanjutnya, yaitu membuat poster yang akan diposting di akun sosial media yang sudah tadi kami buat. Seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.